Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan lagi kajian Akhlaqul Banin, yaitu juz 1. Sekarang bergeser ke bagian 4-nya. Namun sebelumnya kita bacakan dulu sholawat Nuril Anwar biar kita dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiri rasroli wa tilyakil aghyari wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athari wa ashabihil akhyari adada ni'amillahi wa ibdoli. Amin. Sekarang kita akan melanjutkan kajian yang kemarin. Sekarang bergeser ke bagian 4, yaitu yajibu ayyata'addabal waladu min sigharihi. Sebelum penerangannya, kita baca terlebih dahulu logatannya. Yajibu wajib, ayyata'addaba untuk beradab, al-waladu seorang anak laki-laki, min sigharihi dari kecilnya. Ahmadun yang Ahmad, waladun sogirun anak laki-laki kecil, lakinahu tetapinya adibun dia beradab, walihada dan ia yuhibbu abuhu dicintai oleh ayahnya, wahwa dan dia aidon lagi yuhibbu ansuala suka bertanya ang kulli syai'in dari setiap sesuatu layab hamuhu yang tidak ia pahami, wadatal yaumi dan suatu hari tanazzaha dia berjalan ma'abihi serta ayahnya di bustanin di kebun. Faro'a maka dia melihat sajaro waldin tangkai bunga mawar merah, jamilatan yang cantik atau indah, walakinnaha dan tetapinya muwajatun tangkai itu bengkok. Pakola maka berkata sopo Ahmadun Ahmad, ma'ajmala alangkah indahnya hadihi syajaroh ini tangkai, walakin dan tetapi, limada kenapa, ya abi wahai ayah, ia itu pohon muwajatun bengkok. Faqala abu maka berkata ayahnya, li'annal bustaniya karena sesungguhnya tukang kebun, lam yatani dia tidak mengurus atau tidak merawat, bitakuimiha meruruskannya, min sigoliha dari kecilnya. Pasorot maka jadilah muwajatan bengkok. Pakola Ahmad maka berkata ke Ahmad, al ahsanu sebaiknya an nuqawimaha meruruskannya al-ana sekarang. Padohika maka tertawa sapa abuhu ayahnya. Waqala lahu dan berkata ayahnya, la yata'ata tidak mudah dalika untuk melakukan itu, ya waladi wahai anakku, li'annaha karena sesungguhnya qad kaburot pohon itu telah tumbuh besar, waguladot dan rantingnya sakuha telah tebal. Pakadalika maka seperti itu al-waladu seorang anak laki-laki, alladzi lam yata'addab yang tidak beradab, min sigolihi dari waktu kecilnya, la yumkinu tidak mungkin ta'dibuhu untuk beradab,
fi kibarihi di waktu besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang bagian Akhlaqul Ibanin juz 1 bagian keempat sedang kita aji, yaitu tentang yajibu ayyatadabal waladu min sigorihi. Wajib seorang anak untuk beradab dari kecilnya. Karena kalau kita diajarkan anak untuk beradab dari waktu kecil, niscaya dia akan mudah untuk kita diajarkannya. Karena kalau anak itu seperti spon. Spon itu lunak ya, mudah untuk digesek-geseknya ya. Jadi itu pula seperti anak kecil. Kalau kita didik dengan yang baik dari waktu kecil, akan terus terbiasa, tidak akan pernah dia tidak melakukan hal itu. Jika dididik dengan kejujuran, maka jujur pula dia. Jika dia sudah terbiasa berbohong dari kecilnya, maka dia pula akan berbohong pada waktu besar. Pepatah telah mengatakan bahwa at-ta'alum bis-sigor kanaksi alal hajar, at-ta'alum bil kibar kanaksi alal ma'i, yang artinya belajar di kala kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar di kala besar bagaikan mengukir di atas air. Nah, jadi simpulnya kalau kita mengajarkan anak dari sejak kecil, maka akan termudah. Tidak mudah terlupakan oleh jarak waktu dan kapanpun. Kalau belajarnya di kala besar, ya akan sulit untuk mendidiknya. Karena kalau sudah besar mah terkadang suka ada yang egois, ada yang tidak mau diberi nasihati. Nah, jadi itu akibatnya. Makanya harus dari waktu kecil dididik untuk beradab. Pada bagian keempat ini, musonib telah menyuguhkan kisah menarik, yaitu Ahmadun waladun sogir. Ahmad anak kecil, lakinahu adibu, tetapi dia beradab. Nah, ceritanya bahwa Ahmad itu orangnya suka beradab. Artinya beradab berarti dia sopan santun dalam berbicara, dalam berbuat. Dia suka berbakti pada orang tuanya, suka menghormati dan sebagainya ya. Walihada yuhibu abuhu, dan ayahnya juga mencintai dirinya ya. Jadi di keluarga itu dia yang sangat dicintai oleh ayahnya. Karena apa? Karena dia suka beradab dan sopan santun kepada ayahnya. Nah, jadi ini yang disayangi oleh orang tuanya. Wahwa, dan dia aidon lagi yuhibbu su'ala angkul li syai'in layabhamuhu. Dia suka bertanya terhadap suatu yang ia tidak pahami. Nah, jadi anaknya pengen tahu sesuatu yang diceritakannya. Jadi bertanya kalau kita tidak paham sesuatu ya. Jangan kita tidak paham tetapi tidak menanyakan ya. Jangan pula kita mengetes suatu soal ya dengan memberikan yang sudah kita pahami. Tahu jawabannya ya, tetapi ditanyakan lagi. Nah, itu yang salahnya. Kalau yang bertanya ya harus yang tidak dipahaminya. Nah, lanjut. Wadatal yaumi, dan suatu hari tanazaha ma'abihi fil bustani. Dia berwisata berserta ayahnya ke kebun. Nah, jadi ceritanya Ahmad itu mau healing ya berserta ayahnya ke kebun.
Tetapi dia melihat parro'a sajarah waldin jamilah, melihat sebuah tangkai bunga ros yang sangat cantik, ya. Walakinnaha muwajatun, tetapinya tangkai itu bengkok, ya. Jadi Ahmad itu ketemu dengan sesuatu yang dia sangat mengagumkan, tetapinya dia terheran-heran, kenapa sih tangkainya bengkok, ya. Terus Ahmad berkata, ma ajmalah hadis sajaroh, alangkah indahnya ini tangkai. Walakin lima ada, dan tetapinya, kenapa ya abi, wahai ayah, ia itu tangkai muajatun bengkok. Nah, jadi Ahmad itu penasaran, kenapa sih yang membuat tangkai itu indah, tetapi kenapa ya menjadi tangkainya itu bengkok. Nah, ayahnya berkata, li'annal bustaniya lam yatani bitakwi miha, sesungguhnya tukang kebun itu tidak meruruskannya di kala kecilnya, jadi dibiarkan begitu saja, ya. Jadi tumbuh seada-adanya, ya. Pasorot muwajatan, maka jadilah bengkok. Nah, itu yang menjadi sebab tangkai itu bengkok, ya. Terus Ahmad itu, faqala Ahmad, maka berkata dia, al ahsanu, sebaiknya, an-nuqawimaha, untuk meluruskan al-ana sekarang. Nah, jadi kata Ahmad itu mengasih saran, ya gimana sih kalau kita perbaiki si tangkai itu ya menjadi lurus. Nah, mendengar Ahmad berkata begitu, maka padohika abuhu, ayahnya tertawa, hahaha, sambil dia berkata, la yata'ata, tidak mudah dalika, melakukan itu, ya waladi, wahai anakku, li ana qad kaburot, karena tangkainya sudah besar. Jadi kata ayahnya itu, kalau sudah besar ya akan sulit untuk diperbaikinya, karena tumbuhnya besar, mana mungkin ayah bisa melakukannya, gitu. Kalau dipaksakan nantinya akan patah, ya katanya. Guladot sakuha, dan ranting atau batangnya sudah tebal. Nah, jadi ini yang membuat sulit untuk melakukan hal itu. Pakadalika, maka seperti itu pula, al waladun, seorang anak, alladzi lam yata'adab, yang tidak beradab, min sigorihi, dari waktu kecilnya. Nah, pohon ini diibaratkan seperti seorang yang tidak beradab di kala kecilnya, nanti kalau sudah besarnya pula akan seperti itu, tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Jika kalau dia tidak baik, berarti ya tidak baik, tidak bersopan santun dari sejak kecilnya, maka dari besarnya juga akan begitu. La yumkin, tidak mungkin, kan katanya. Tak dibuhu, dia beradab pikibarihi, di waktu besarnya. Nah, jadi begitu ceritanya. Kalau kita mendidik anak itu harus dari kecil, biar supaya apa? Supaya mudah, supaya bisa ya dinasihatinya. Ada laki kalau mendidiknya udah waktu besar, ini akan sulit, malah akan melawan, egois, merasa dia berhak menentukan apa yang baiknya atau tidaknya. Nah, itu yang harus kita dilatih sejak kecil untuk selalu beradab, biar kebiasaan dan menjadikan kita dalam berhubungan akan baik, berjalan dengan damai, dan semuanya akan menyayangi dirinya.
Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan-kesalahannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beradab dan berakhlak yang baik, sehingga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang telah mendengarkan atau belajar mudakarah kitab ini. Semoga kita mendapatkan keberkahannya dari ilmu yang diberikan Syekh Umar bin Ahmad Baroja ini sampai ke kita, yang mudah-mudahan selalu bersikap yang baik dan santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin.